Berarti ternyata yang bernilai ini. Ya. Yang kedua, Uang. yang ketiga, Kertas. kertas. Kenapa sih kertas kok paling akhir? Kamu butuh nggak sih kertas? Butuh. Buat apa? Belajar. Belajar. Kertas. Iya kan? Ya. Ini juga sumbernya dari mana? Asalnya dari kertas, ya kan? Itu sumbernya dari mana? Kertas. Kira-kira bisa nggak dari ini kalau nggak ada ini? Jadi kalian pilih mana? Pilih satu aja. Keras. Masya Allah, kadang yang tadi dianggapnya hina, kertas apa, nggak ada apa-apanya. Yang penting saya uang. Atau saya bilang Al-Quran, karena pilihanmu adalah pilihan dari kacamata agama. Oh, Al-Quran, hati saya bisa dapat uang loh nanti kalau saya bisa ngajar, dapat rezeki, minta sama Allah, ya kan? Wah, dan beruang, saya juga kalau dapat uang Pak, saya bisa beli Quran satu, satunya bisa buat beli skincare. Ya, saya bisa happy, saya bisa senang, gitu. Tapi teman-teman, ternyata kamu melupakan kertas. Padahal kertas itu adalah asalnya uang dan asalnya Al-Quran. Iya nggak? Iya. Kira-kira bisa nggak uang atau tanpa kertas atau Quran tanpa kertas? Berarti kalian tetap butuh kertas sekarang? Butuh kertas? Masya Allah, dengan cepatnya kalian berubah. Kalian bilang uang ya, bilang Quran, wow, Quran kuat. Ya maklum lah, orang mau pengen jadi mubaligh kan. Wow. Tapi kalian melupakan asalnya. Teman-teman, anak-anakku, hari ini kita belajar betapa hebatnya diri kita nanti kelak. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang menjadi polham, mungkin ada yang menjadi TNI, atau mungkin ada yang menjadi seorang diplomat di luar negeri ya. Tapi kalian jangan lupa apa? Asal usulnya. Kita lahir dari siapa? Ibu kita yang melahirkan kita, ibu kita yang kertas tadi bersih putih, kita dengan ikhlas, dengan penuh rasa cinta yang tulus. Sementara kalian sudah menjadi orang-orang hebat, kalian melupakan. Untuk menjadi orang hebat, maka dibutuhkan perjalanan yang panjang. Perlu niat yang ikhlas, sungguh-sungguh menghormati guru, menghindari perbuatan dosa, bersikap rendah hati, berdoa untuk memerlukan ilmu, mengoptimalkan amalnya. Ternyata berat menjadi Al-Quran. Artinya menuju Al-Quran itu berat, karena prosesnya harus kamu lalui. Mudah-mudahan bisa mengambil ilmunya. Makna Al-Quran ini surat Al-Mujadilah ayat 11 yang kita kaji. Maka mohon amal soleh dibaca. Al-Qurannya boleh dibuka atau melihat yang di depan juga silakan. Tapi sebaiknya Qurannya dibuka. Yang bawa Quran ya, yang tidak silakan ke depan. Kita baca masing-masing surat Al-Mujadilah ayat 11. Silakan. Ini ayat 11 Al-Mujadilah. Ya, 1, 2, 3 silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fama syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Siapa yang bisa membaca artinya? Oke, Pak. Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, kalimat di sini adalah sudah.
Kemudian kelompok dua berarti Az-Zumar ayat 9. Kelompok 3 Al-Hadis ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan. Oke, coba dibahas, kalian cari pertama ya, yang dicari adalah tulis artinya yang jelas ya, artinya yang pertama. Yang kedua kandungannya apa. Terus yang ketiga relevansi itu apa? Relevansi dengan sekarang yang terjadi. Contoh, kalian sebagai santriwati pondok pesantren Nurul Kautsar kan? Kira-kira apa makna dari ayat atau hadis tersebut untuk kita sekarang? Contohnya, Pak, saya kan santriwati, maka saya harus semangat mencari ilmu karena saya mau menjadi mubalighat contohnya. Contohnya gitu ya. Bisa dikerjakan, waktunya 2 menit ya. 2 menit dari sekarang. Silakan. Bapak, mau lihat artinya? Jadilah. Jadilah ya. Sebentar aja. Jadilah Az-Zumar ya Al-Hadis. Kalau aku kerja kelompok memang begini, di bacain sama santai dedek, gitu ya. Terus apa? Az-Zumar apa sih kan? Coba baca dulu. Apakah dia orang yang tunduk atau ibadah yang berdiri di waktu malam dalam keadaan sujud? Mereka berharap akhirat dan berharap rahmatnya Allah. Dalam usaha Allah Alhamdulillah jangan. Nah, yang ini ada 11 gimana? Enggak, tapi enggak ada. Jadi ditulis artinya, kandungannya apa, terus relevansinya dengan sekarang apa. Kalau kira-kira sekarang kamu sebagai santri, kalian mau ngapain? Atau kalian mau berbuat apa? Udah, setengah menit lagi ya. Setengah menit lagi selesai. Saya hitung sampai 10. Untuk mundur ya. Relevansi itu kira-kira kalau di zaman sekarang kamu menjadi santri berarti apa maksud untuk ayat? Kira-kira apa yang kamu lakukan dengan ayat itu sekarang? Kamu menjadi santri. Oke. Untuk mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Silakan yang mau presentasi satu-satu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendapatkan surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya, apakah dia orang yang berdiri di waktu malam keadaan sujud dan berdiri maksudnya ibadah? Mereka mengkhawatirkan akhirat dan berharap rahmatnya Allah. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang tahu dan tidak tahu? Ya jelas jawabannya beda. Yang akan mengambil peringatan adalah orang-orang yang berakal. Nah, kandungan di surat Az-Zumar ayat 9 ini, dia beribadah karena Allah dan berharap rahmatnya Allah. Terus relevansinya,
ibadah tahajud. Kita sebagai santri ya supaya bisa melanjutkan ibadah tahajudnya di sepertiga malam yang akhir supaya mendapat rahmatnya Allah. Malam doa malam. Oh, insya Allah belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tadi dapatkan untuk menjelaskan surat Al-Mujadilah ayat hadis tentang Hidayah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kandungannya, maksudnya ini orang yang mencari ilmu itu akan dipermudah jalan menuju surganya. Selagi orang itu semangat mencari ilmu dan bersungguh-sungguh. Relevansinya, kita sebagai santri harus semangat mencari ilmu. Tujuan awal kita kan menjadi mubaligh, karena dari itu harus bersungguh-sungguh dipahami dengan benar sehingga kita juga bisa membagi ilmunya kepada orang lain. Jangan lupa diniati karena Allah, karena Allah akan mempermudah jalan kita menuju surga. Anakku luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat buat kita. Tadi tes performa ya, atau tes penampilan dalam bentuk kerja kelompok. Kira-kira dari masalah apa yang kita lontarkan tentang ayat Al-Quran, itu kan ada masalah yang harus kita pecahkan ya kan? Dan dari masalah artinya, kemudian kandungannya, relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Kira-kira sudah mulai terjawab apa enggak? Sudah mulai terjawab ya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk tes sumatif kita seperti biasa Bapak akan membagikan kertas ya. Yang mohon amal soleh dikerjakan dengan penuh kehati-hatian ya. Dengan penuh kehati-hatian. Dari beberapa pertanyaan berikut. Oke, pertanyaannya adalah tentang tajwid ya. Jadi ini kita akan sedikit menjelaskan tentang tajwid. Bapak jelaskan dulu. Tajwid adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baiklah. Untuk fase ini kebetulan kita akan mempelajari tanda wakof. Wakof itu apa? Tanda berhenti. Wakof lazim itu wajib berhenti. Wakof mutlak itu boleh atau juga sama harus ya. Lazim sama mutlak itu harus berhenti sebentar. Kemudian ada wakof bukan nakoh, berhenti pada salah satu tanda. Tadi kamu kan sudah membaca surat Al-Mujadilah ayat 11 ini ya. Kemudian Al-Zumar ayat 9. Ini apa? Al-Hadis. Coba tolong cari hukum wakofnya. Bisa dikerjakan? Ya. Ini berarti Al-Mujadilah juga. Karena hadisnya rusak. Coba Mujadilah 9. Ini sendirinya Al-Zumar ayat 9. Bisa ya, dicari tanda wakofnya ya. Lihat ke depan. Waktunya 2 menit juga. Menit lagi.